Industri skincare saat ini sangatlah berkembang dengan pesat. Terdapat dua brand face wash yang sangat terkenal di saat ini, yaitu Wardah dan Skintific. Namun, di tengah banyaknya review online, perusahaan masih sering kesulitan untuk memahami apa kebutuhan dari konsumen. Melalui proyek ini, kami akan menganalisis data ulasan pelanggan produk face wash Skintific dan Wardah untuk mendapatkan sentimen pelanggan, insight, dan lain-lain untuk mendapatkan keputusan yang tepat untuk memperkembangkan produk tersebut. Analisis ini bermanfaat bagi produk, tim marketing, dan produk analisis untuk meningkatkan kualitas produk. Baiklah, kita mulai dari table prep builder terlebih dahulu, yaitu bertujuan untuk memfilter data yang telah kita buat, yaitu data mengenai project, perbandingan antara produk Wardah dan juga Skintific. Yang dimana pertama itu sebelumnya kita lakukan adalah pembersihan data dan juga menghapus data yang bernilai 0. Yang dimana terdapat nilai 0, terdapat dua data yang bernilai 0, yaitu pada nama produk dan juga tanggal ulasan. Tujuannya apa? Yaitu agar pada saat kita melakukan analisa ataupun visualisasi, nilai 0 tidak akan menjadi penghalang kita. Selanjutnya adalah lowercase, yaitu bertujuan untuk mengubah data ulasan menjadi huruf kecil semua, yang bertujuan agar kita pada saat melakukan analisa ataupun visualisasi, data tersebut tidak menjadi amburadul ataupun tidak rapi. Karena kami takut pada saat kita melakukan analisa terdapat huruf besar, huruf kecil yang membuat tidaknya kekonsistenannya. Selanjutnya adalah punctuation. Punctuation ini bertujuan untuk menghapus nilai seperti tanda kutip, tanda tanya pada ulasan. Tujuannya apa? Contohnya, pada saat kita melakukan visualisasi yaitu word count, tanda tanya ataupun tanda kutip tidak menjadi kata utamanya, yang karena punctuation tersebut tidak memiliki nilai sama sekali. Selanjutnya adalah extra space. Extra space ini bertujuan yaitu untuk menghapus spasi yang berlebih pada tabel ulasan. Selanjutnya adalah split, yaitu melakukan pemotongan setiap kata, agar pada saat kita melakukan analisis seperti menghitung jumlah kata dan lain-lain tidak menjadi kesusahan ataupun menjadi penghalang. Setelah melakukan split, kita melakukan merge lagi yang bertujuan agar semua data split tersebut dimasukkan di dalam satu tabel saja yang bernama keyword, yang bertujuan agar pada saat kita melakukan analisa visualisasi, kita hanya perlu memasukkan keyword saja. Selanjutnya adalah filter keyword, yaitu pada filter keyword ini kami mengubah data, yaitu apabila pada keyword tersebut ada kata-kata yang di bawah 3, maka data tersebut akan dihapus. Yang contohnya seperti aku, dia, dan lain-lain. Tujuannya apa? Karena data tersebut tidak memiliki nilai sama sekali, yang membuat apabila kita memasukkannya, kita tidak akan mendapatkan kesimpulan dari kata-kata tersebut. Selain itu, kita juga menghapus beberapa kata seperti kamu, kami, kita, dan lain-lain. Tujuannya tetap sama, yaitu agar karena kata-kata tersebut tidak memiliki nilai. Selanjutnya adalah sentiment length. Sentiment length ini yaitu untuk menghitung jumlah kosakata yang dimiliki pada setiap ulasan. Contohnya seperti ini, seperti yang pertama, yang dimana keywordnya jumlah sentimennya yaitu berjumlah 199. Selanjutnya adalah rating kategori, yaitu mengubah semua rating itu menjadi 3 kategori, yaitu high, low, dan medium.
yang dimana kita melakukan kalkulasi, yaitu apabila ratingnya di atas 4, maka akan kami beri ratingnya high. Lalu jika ratingnya 3, maka kita beri medium. Dan jika di bawah 3, kita beri nilainya adalah low. Dan terakhir, jika semua data telah kita bersihkan dan kita filter, selanjutnya kita adalah menyimpannya, yaitu dengan cara melakukan outputisasi. Yaitu kita masukkan nama projectnya dan juga lokasi tempat penyimpanannya dan juga tipe dari data tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mempresentasikan dashboard analisa sentimen ulasan pelanggan terhadap dua produk skincare, yaitu Skintific Facial Brightening dan Wardah Face Wash Hydra Rose. Analisis ini bertujuan untuk membandingkan persepsi pelanggan berdasarkan rating, sentimen ulasan, pola waktu, kategori keluhan, serta menghasilkan rekomendasi strategis bagi sellers. Baiklah, kita mulai pada sheet pertama, yaitu mengenai rating versus sentiment correlation. Sheet pertama menampilkan hubungan antara rating produk dan sentiment score dalam bentuk scatter plot. Sumbu horizontal menunjukkan rata-rata rating, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan sentiment score dari ulasan pelanggan. Setiap titik mempresentasikan ulasan dengan warna yang menunjukkan label sentimen, yaitu positif, netral, dan negatif. Pada produk Skintific Facial Wash Brightening, terlihat bahwa sebagian besar ulasan berada rating tinggi dengan sentimen positif. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan tidak hanya memberikan rating tinggi, tetapi juga menyampaikan pelanggan positif melalui teks ulasan. Sementara pada Wardah Face Wash Hydra Rose, sentimen positif juga mendominasi. Namun, terdapat beberapa ulasan dengan sentimen negatif pada rating rendah, yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara ekspektasi dan pengalaman pengguna. Secara keseluruhan, visual ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara rating dan sentimen, dan Skintific memiliki konsistensi sentimen positif yang lebih kuat daripada Wardah. Selanjutnya, yaitu sentimen distribusi by type. Sheet kedua menampilkan distribusi ulasan berdasarkan waktu yang dikelompokkan per bulan untuk masing-masing produk. Grafik ini membantu kita memahami pola aktivitas pelanggan dari waktu ke waktu, meski tidak secara langsung menampilkan nilai sentimen. Untuk Skintific, terlihat adanya peningkatan jumlah ulasan yang signifikan pada pertengahan tahun, khususnya pada bulan Juli hingga September. Hal ini dapat mengindikasikan adanya peningkatan minat pasar, promosi, atau tren penggunaan produk. Sedangkan Wardah menunjukkan pola ulasan yang lebih stabil sepanjang tahun tanpa lonjakan yang terlalu ekstrim. Ini menandakan bahwa Wardah memiliki basis pelanggan yang konsisten. Walaupun grafik ini tidak menampilkan sentimen secara eksplisit, jumlah ulasan yang tinggi dapat menjadi indikator meningkatnya interaksi pelanggan, baik dalam bentuk kepuasan maupun keluhan. Selanjutnya, yaitu komplain kategori analisis. Sheet ketiga menampilkan analisis kategori keluhan pelanggan dalam bentuk bar chart horizontal. Keluhan dikelompokkan ke dalam 3 kategori utama, yaitu delivery, order, dan packaging. Kemudian dibandingkan antara kedua produk. Hasil analisa menunjukkan bahwa kategori order mendominasi keluhan pada kedua produk. Kategori ini mencakup berbagai aspek seperti layanan, ekspektasi, produk, ataupun pengalaman pengguna secara umum. Selain itu, keluhan terkait delivery dan packaging juga masih muncul meskipun jumlahnya lebih kecil. Masalah pengiriman dan kemasan tetap menjadi faktor yang penting yang memengaruhi kepuasan pelanggan. Dari perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pelanggan tidak hanya berasal dari kualitas produk, tetapi juga dari layanan pendukung seperti pengiriman dan kemasan. Dan terakhir, yaitu strategi recommendation for seller. Sheet terakhir berisikan rekomendasi strategi untuk seller yang disusun berdasarkan kategori keluhan yang paling sering muncul. Untuk kategori delivery, rekomendasi yang diberikan adalah memperbaiki estimasi dan kecepatan pengiriman sehingga pelanggan mendapatkan produk sesuai waktu yang dijanjikan. Pada kategori packaging,
Seller yang disarankan untuk meningkatkan kualitas kemasan guna mencegah kerusakan produk selama proses distribusi. Sementara itu, pada kategori orders, rekomendasinya adalah mempertahankan kualitas layanan yang sudah baik serta meningkatkan komunikasi dengan pelanggan. Rekomendasi ini berlaku untuk kedua produk karena pola keluhan yang muncul relatif serupa. Video ini, saya akan menjelaskan rancangan Star Schema data warehouse yang kami gunakan untuk menganalisis produk dari dua brand. Data yang kami ambil berasal dari masing-masing brand, kemudian diolah sehingga dapat menghasilkan informasi yang berguna untuk analisis. Star Schema merupakan salah satu model dalam data warehouse yang terdiri dari satu fact table di tengah, seperti ini, dan beberapa dimension table di sekelilingnya. Model ini dipilih karena strukturnya sederhana dan efektif untuk proses analisis. Di bagian tengah terdapat fact table yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan data analisis. Fact table ini berisi ID nama produk, ID username, ID tanggal, ID rating, ID ulasan, rating value, dan jumlah ulasan. Kolom rating value dapat digunakan untuk menghitung nilai rata-rata rating, sedangkan jumlah ulasan digunakan untuk menghitung total ulasan. Dimension pertama adalah dim produk yang menyimpan informasi produk yaitu ID nama produk, brand, dan nama produk. Dimensi ini memungkinkan kami untuk melakukan analisis per produk dan membandingkan performa antara dua brand. Selanjutnya adalah dim user yang berisi data pengguna seperti ID username dan username. Dimensi ini digunakan untuk menganalisis identifikasi pengguna dalam memberikan ulasan terhadap produk. Dimensi waktu atau dim time berisi ID tanggal, bulan, dan tahun. Dengan dimensi ini, kami dapat menganalisis tren ulasan berdasarkan waktu seperti per bulan atau per tahun. Di dalam dim rating, menyimpan data rating yang terdiri dari ID rating dan rating. Dimensi ini membantu dalam pengelompokan data penilaian produk. Dimensi terakhir adalah dim sentimen yang berisi ID ulasan dan ulasan. Dimensi ini digunakan untuk melihat isi ulasan pengguna dan menganalisis sentimen terhadap produk. Hasil analisis dapat menggunakan Star Schema ini. Data mentah dari dua brand dapat diolah menjadi informasi seperti produk dengan rating tertinggi, produk perbandingan performa antara brand, tren ulasan berdasarkan waktu. Kesimpulannya, Star Schema ini telah memenuhi standar data warehouse karena memiliki fact table dengan measure dan dimension table yang lengkap. Dengan rancangan ini, analisis data ulasan produk dapat dilakukan dengan efektif dan terstruktur. Terakhir itu bagiannya itu adalah dashboard. Itu berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan oleh kami, dapat disimpulkan bahwa Scientific Vessel Wash Brightening unggul dari sisi konsistensi sentimen positif dan korelasi antara rating dan sentimen, yang menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Sementara itu, Wardah Face Wash Hydros memiliki jumlah ulasan yang lebih stabil sepanjang waktu, menandakan basis pelanggan yang konsisten. Meskipun masih terdapat beberapa sentimen negatif, dari sisi keluhan, kedua produk menghadapi tantangan yang serupa, terutama pada aspek layanan, pengiriman, dan juga kemasan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas tidak hanya perlu difokuskan pada produk, tetapi juga pada pengalaman pelanggan secara menyeluruh. Dashboard ini diharapkan dapat membantu seller dalam mengambil keputusan strategis berbasis data untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Berdasarkan analisis proyek kami, dapat disimpulkan bahwa konsumen lebih meminati produk Scientific dibanding Wardah. Maka, dari kesimpulan tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwasanya produk paling banyak diminati oleh pengguna adalah Scientific.